Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Biar lebih semangat Bapak Ibu, rekan-rekan remaja, para guru yang saya hormati, para sesepuh, para kiai, kita selawatan semoga Allah kasih barokah buat kita semuanya. Amin. Kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا رب. Begini aja diem tuh. بلغ مقاصدنا واغفر لنا. آمين يا الله. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. واغفر لنا. آمين يا الله. اللهم أغننا بالعلم. Amin. Ibu-ibu amin. Amin. Ya aminnya lemes amat Bu. Biar lebih semangat semuanya. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Mudah-mudahan yang aminnya semangat, ilmunya diberikan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabb. Allahumma shalli wa sallim alaihi waghfir lana. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Semoga semua kita yang hadir senantiasa mendapatkan ampunan-ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Baca di mana? La yasukul khaira illallah. Di mana? Kalau memang kita nggak belok. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik masih semangat?
Masih kuat? Kalau kata orang ujung harapan bilang daun salam jengkol disemur, dimakan sama Bang Oji. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Ini tahun pada daftar haji. Ibu mau daftar haji, Bu? Duit punya duit. Astagfirullah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang barokah ini, pulang dari sini hidup kita tambah berkah. Syukur-syukur semua kita punya ongkos buat pergi ke Mekah. Amin. Kita bisa tawaf keliling Ka'bah. Amin. Bisa sa'i dari Safa ke Marwah. Bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang dari Mekah dan Madinah kita bisa nyakepin rumah. Keluarganya makin sakinah, mawaddah warohmah. Dikasih anak, Bu, Pak, yang soleh dan soleha. Syukur-syukur bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa nambah rumah di Pondok Indah. Dan kita doain, Bu, bapak-bapak biar bisa pada nambah. Amin, Bu. Dan yang ngir doang ini, nambah banyak duitnya. Amin. Pikiran duit daripada amin. Biar kompak, serempak dan semangat. Salam yang artinya selamat. Saya yakin yang ucap dan jawab salam Allah bakal selamatin kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Walhamdulillahilladzi hadana ila dinihil qawim summa waffaqana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi jahada haqqa jihadihi libtigha'i mardati rabbir rahim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nyebut nama Allahnya ke orang pengen pulang ini. Seperti biasa tangannya diangkat bilang amin. Bro, belum keles. Saya baca ayat doanya dulu baru bilang amin. Sekarang diangkat dulu tangannya, Bu. Saya ingat kalau kami di pesantren kalau baca Robbi Syrah li Sodri, kita yang dengar disuruh bilang amin karena ini ayat doa ya, Bu. Bu, Pak, Bu, orangnya pada mana nih ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang tangannya diangkat bilang amin, hidupnya berkah. Udah siap diangkat tangannya? Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Pantun. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, yang kagak amin saya doain sendalnya biar pada hilang. Hanya amin. Udah siap belum nih? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Shadaqallahul azim. Amin ya robbal. Mudah-mudahan yang bilang amin hatinya lapang, urusannya mudah dan gampang, hidupnya bahagia dan senang. Syukur-syukur ada rezeki buat lunasin. Astagfirullahaladzim. Emang belum pada lunas ini? Mudah-mudahan pulang dari sini utangnya pada lunas, utangnya tambah lun. Amin ya robbal. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang sakit keluarganya pada sehat, yang rezekinya sulit pada lancar, yang urusannya susah Allah kasih mudah, yang sampai ini hari hajatnya belum dikabul semoga segera dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Begitu banyak guru kita yang tadi sudah menyampaikan daripada tausiahnya di awal majelis kita, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Abu Ya Bapak Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Asy-Syafi'i. Semoga beliau selalu sehat, kita doakan ya Bapak Ibu. Walau beliau sudah meninggalkan kita karena beliau sedang kurang sehat, kita doakan semoga beliau sehat dan tambah berkah. Amin ya robbal. Begitu banyak guru-guru kita yang hadir. Yang pertama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Masim M, Bapak Ustadz Haji Muslim, Bapak Ustadz Haji Ahmad, kemudian Bapak Ustadz Dada Firdaus, guru kita Bapak Ustadz Abdul Nasir, kemudian Bapak Ketua RT 005 009, kemudian Bapak Hasan Basri, serta yang saya hormati Akhinal Aziz, rekan saya Ustadz Afandi, beserta Ketua Majelis Ta'lim Dawaul Qulub yakni Al-Mukarram Akhinal Aziz Ustadz Rahman Zikriyah. Betul Bu? Betul Pak? Semoga beliau dan seluruh jamaah serta seluruh rekan-rekan remaja juga MC Akhinal Aziz Saudara Wahyu, semoga semua kita duduknya di majelis barokah ini, harapan kita pulang dari sini hidup kita tambah berkah. Duduknya kita di majelis yang barokah ini, mudah-mudahan pulang dari sini iman kita bertambah. Amin. Tujuan kita duduk di majelis barokah ini, mudah-mudahan pulang dari sini iman kita makin bertambah. Iman kita makin bertambah. Hidup kita makin barokah. Amin ya robbal. Syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allahu Jalla Jalaluh, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Likulli syai'in iqal wa iqalun nikmah asyukru, kata Nabi. Dalam sabdanya apa Rasulullah bersabda, setiap segala sesuatu itu memiliki ikatan, maka ikatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu dengan kita banyak bersyukur. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang penuh berkah ini Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Maka asyukru bil qaul, syukur dengan ucapan. Yuk bareng-bareng sekali lagi kita ngucap alhamdulillah. Yang semangat ucap alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu suaminya ntar buat duit 3 karung. Ayo alhamdulillah. Alhamdulillah bari nyengir begitu. Mudah-mudahan semua kita yang ucap alhamdulillah, syukur nikmat, kita memuji Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain buat kita semua. Amin. 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 Ya robbal. Selain syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah, tidak lengkap jika tidak ada selawat dan salam yang terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang kemuliaannya memang benar-benar mulia karena beliau dimuliakan oleh yang maha mulia, dan hebatnya beliau tidak pernah merasa mulia. Nabi yang besar, yang kebesarannya dibesar-besarkan oleh yang maha besar,
dan hebatnya beliau tidak pernah merasa besar. Beliaulah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi sallatullah salam. Lebih semangat ala Taha Rasulillah salatullah salatullah salamullah ala Taha Allahumma salli wa sallim alaihi salatullah Allah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahli sekali lagi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ala yasin habibillah aja bro, mau selawat tapi melintang-lintang baru ditabuhnya. Mudah-mudahan sallu ala Muhammad, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Hadirin para guru, para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya hadirin semua yang hadir, ini malam kita duduk di taman surga, percaya apa kagak? Bapak Ibu, saya mau tanya adik-adik remaja, percaya nggak nih kalau ini majelis barokah? Yakin nggak kalau ini majelis penuh berkah? Walaupun jujur ini malam apa? Malam minggu banyak mana yang ngaji apa ngerumpi? Yang di jalan apa di majelis taklim? Majelis sila zikir apa majelis sila japle? Japle. Jujur banyak mana yang di mall apa di sini? Astagfirullahaladzim. Saya berangkat kemari sama santri, Bu, Pak, mohon maaf lahir batin, saya lewat tuh perumahan, lewat mall, lewat gedung, yang mohon maaf lahir batin perumahan itu bener-bener mirip kayak model Amerika. Itu perumahan pasti kalau saya sebut udah pada kenal di Bekasi. Ya Allah, tuh perumahan mewah luar biasa Pak. Bener kata Nabi, di akhir zaman umatku nanti banyak yang apa kata Nabi, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Nanti mereka di akhir zaman banyak yang cinta sama gedung-gedung mewah, dia lupa akan yang namanya itu kubur. ABG tadi mohon maaf lahir batin, kalau Bapak Ibu nggak percaya tanya murid saya tadi ikut bareng sama saya. Parkir motor penuh, semua mereka menuju mall. Ngapain hadirin? Itu ada majlis juga. Cuman majlis mall beda sama majlis kita, betul? Kalau yang duduk ini hari, ini malam kita kumpul sama guru-guru kita, sama ulama kita, sama ustadz, sama kiai. Saya yakin ini majlis taklim, majlis barokah. Betul apa betul? Kira-kira kalau majlis mall berkah apa berkah? Berkah apa kagak? Apalagi saya dengar lagi banyak artis di Mall Sumarekon hadirin. ABG yang kelakuan kayak abego menuju ke sana.
Tapi luar biasa di Jatiwaringin masih ada anak muda yang mau duduk berzikir, yang mau duduk bersolawat, yang mau berzikir menyebut nama Allah. Mereka mau bersolawat salam kepada Rasulullah. Mereka mau dengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Sebab kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim di dalam Al-Azkar An-Nawawi, ketika ada orang kumpul dalam satu halaqah, mereka berzikir kepada Allah, mereka bersolawat salam kepada Rasulullah, mereka bacakan ayat-ayat Allah. Apa kata Nabi? Illa hafathumul malaika, maka semua yang hadir akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Percaya? Percaya. Percaya. Aus. Percaya apa kagak? Percaya kalau kita dikerumunin malaikat? Minum dulu dah, minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenanya cuma sedikit, sedotannya mampet. Lanjut Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, enak mana dikerumunin malaikat apa dikerumunin setan? Malaikat apa setan? Nih bapak-bapak jujur nih Pak, enak mana ngeliat Ustadz Aang megang mic apa ngeliat Saskia Gotik megang mic? Saskia Gotik. Bu, ganteng mana Ustadz Aang apa Liando? Astagfirullahaladzim. Kira-kira kalau naik panggung Aliando yang rumunin banyak apa dikit? Tapi kenapa giliran sih pada jarang begini? Tapi alhamdulillah wa syukrulillah kita kumpul insya Allah dikerumuni malaikat, amin. Dan semua malaikat kumpul bersama kita itu malaikat rahmat, amin. Asal jangan malaikat yang satu tuh yang kumpul, Ijroil. Betul Pak, betul. Kalau bisa Ijroil yang jauh dikit, sono aneh. Jangan sampai diantara kita pulang ada yang dicabut. Tadi Bu ada yang mau dicabut sebelum ngaji Bu. Tuh ibu-ibu Markona katanya mau dicabut. Tapi apa kata malaikat, ya Allah, dia mau silaturahim, dia mau ngaji. Kan orang kalau mau ngaji silaturahim panjang umur murah rezeki. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa ayyumsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, suruh banyakin silaturahim. Akhirnya Bu nggak jadi dicabut, nyabutnya entar pulang ngaji. Biar supaya nggak dicabut-cabut jangan pulang dari sini terus sampai pagi. Bercanda ya Bu. Mudah-mudahan panjang umur. Mau Bu panjang umur? Ya udah Pak, kita pada mati ya ibu dia hidup dewekan. Mudah-mudahan semua kita panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul, amin. Wa nawwir qulubana, tadi udah dibilangin nama guru kita. Kita semua berharap di majelis yang penuh berkah ini hati kita semua bercahaya dengan iman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena memang saya yakin ini taman surga, pasti ini jalan ke surga. Pak, Ibu, coba yang tengah dulu, adik-adik, BG, oh ini cuma emosi nih. Kalau jalan ke surga itu emang nggak mudah, nggak rata. Kalau saudara mungkin pernah baca dalam satu kitab, di mana dalam kitab Minhajul Abidin ada potongan hadis yang cakep, boleh saya sampaikan. Ala wa innal jannata hubbat bil makari, ala wa innan nar hubbat bis syahawat. Yang namanya surga itu dihiasi dindingnya dengan al makari, yang gak enak itu di dunia. Itulah jalan menuju surganya Allah. Bu, jalan ke surga ini jalan ke surga. Ini jalan ke surga. Pak, ini jalan ke surga, percaya Pak? Makanya ada lagu, siapa ingin enak Bu, enak Ibu, enak saya menyon mulut saya, enak aja diterusin. Yang namanya jalan ke surga pakai jalan, pakai amal masing-masing. Betul apa betul?
Emang di surga itu mohon maaf Bapak Ibu udah enak, tempatnya enak, indah, nggak kebayang dengan otak, betul Pak betul. Tapi untuk meraih surga tidak mudah yang kita bayangkan, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penuh dengan ujian dan cobaan, halangan dan rintangan pasti ada di depan. Betul? Betul. Nah ibu-ibu jujur nih, tadi berangkat kemari pada milih nih, gua nonton TV, nonton sinetron apa ngaji ya, sinetron ngaji. Betul Pak betul. Ini berapa RT nih Ustaz Pandi segini nih? Berapa RT Pak? Oh 1 RT ya Pak RT ya. Alhamdulillah ini 1 RT yang hadir banyak perwakilan. Tapi bener banyak ini Bu, mohon maaf lahir batin, di mana-mana pengajian susah kalau malam minggu, betul Pak betul. Ya udah betul semangat bener. Nih kayak gini nih anak muda nih resep nih niatnya nih. Yang cowok pakainya rapi alhamdulillah. Yang cewek pakainya rapi alhamdulillah. Saya yakin kalau generasi muda cinta kepada majlis zikir, majlis ta'lim, majlis silaturahim, cinta kepada Rasulullah, berarti cinta kepada Allah. Insya Allah besok di hari yang akan datang kita bermohon kepada Allah akan lahir generasi-generasi yang islami. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Saya yakin Bapak Ibu emang jalan ke surga itu penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi sebaliknya hadirin, ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Sebaliknya itu neraka mudah dan rata. Kenapa? Karena dihiasi dindingnya dengan syahwat. Jamaah, jamaah, cinta nggak sama Nabi? Bapak Ibu cinta sama Nabi? Kira-kira kalau cinta sama Nabi berarti cinta sama Allah, betul nggak? Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar suara panggilan Allah, suara apa itu? Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar suara azan langsung ke masjid apa bilang ah baru juga azan? Jujur nih Bapak-bapak, apalagi azannya azan subuh ada tambahannya as-salatu khairum minan naum. Ada yang balik an-naum khairum minas sholat. Mendingan gua tidur daripada sholat. Betul Pak betul? Jalan ke surga tidak mudah, tidak rata, betul? Tapi jalan ke neraka penuh dengan syahwat, betul apa betul? Makanya kalau di atas panggung ini artis, maaf lahir batin Pak, katakanlah Saskia Gotik dah. Lalu dia megang mic dan goyang itik-itik, saya yakin jamaah pada mendelik. Betul Pak betul? Tapi yang megang mic adalah ustaz. Udah dah kalau kira ustaz megang mic tanda orang beriman, badan tegak, kepala nunduk, mata merem. Kadang ada bunyinya. Betul Pak betul? Makanya saya harus begini nih Ustaz, Guru. Saya kalau nggak begini tinggal tidur sama jamaah. Betul Pak betul? Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita duduknya di sini. Harapan kita yang pertama, ya Allah, ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, ya Allah, cakepin akhlak kita. Yang ketiga, ya Allah, selain kuatkan iman, cakepin daripada akhlak kita. Yang ketiga, bersihin hati kita. Ini mohon maaf nih ibu-ibu. Ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu, kalau ke pengajian pamit paling lama depan kaca apa sama suami? Astagfirullahaladzim. Kalau di depan kaca saya mau tanya lama apa cepet? Budak sebelah kiri kurang tebel, tebelin lagi. Wow, belum tebel lagi, tebel lagi. Akhirnya sebelah tebel, sebelah tipis. Ditebelin dua-duanya. Dan tidak ketinggalan sifat mata, blesek. Yang paling parah Pak, ada ibu-ibu yang alisnya pada dikerok. Akhirnya pas dikerok dia bikin alis palsu. Cuyuh. Gerimis tiba. Pas gerimis bukan megang kepala, megangin alis. Takut pada rontok dan luntur. Maaf ya Bu, bercanda ya. Ibu,
Bukan apa-apa Bu, tolong Bu, nggak ada perintah kita alis dulu dikerok. Bahkan kata Nabi, syukur yang ada kalau kita ngerok alis itu Bu, ada larangannya. Bukan apa-apa, ntar kalau rok, maaf lahir batin, rok dah. Maaf lahir batin, kalau itu alis dikerok, tiba-tiba ibu wudhu, bersih alisnya, selesai wudhunya tuyul. Naudzubillahimin. Makanya yakin, kalau ibu pamit depan kaca lama, jangan pakai ibu-ibu, kita juga lama apa cepat. Dandan kita rapi, ibu udah rapi dandan, udah semangat, lihat pakaiannya depan kaca. Udah rapi, baru dah bang, gua mau ngaji, jalan. Akhirnya kata suaminya, mama istri soleha pamit dulu, cium tangan papa. Itu namanya istri soleha. Pas mau cium tangan papa, suaminya kaget, wow. Lah ini bini gua apa barong? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita jangan pandai rapiin zohir ya Bu. Mudah-mudahan bapak-bapak semua kita tadi udah disampaikan sama guru besar kita Kiai Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i. Beliau pesan apa? Cakepin hati kita. Jangan sampai cakep zohir kita, batin kita jelek di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kita punya zohir sehat, hati pada sakit. Mau tahu nggak Bu, kalau hati lagi sakit gampang ngetesnya. Ibu kira-kira kalau tetangga beli mobil, ibu beli bodrek apa kagak? Kalau lihat tetangga beli mobil, ada yang beli bodrek, berarti hatinya sedang sakit. Sakitnya di mana? Astagfirullahaladzim. Kalau kita lihat orang bahagia, kita bahagia. Lihat saudara kita senang, kita ikut senang, maka berarti hati kita sehat. Alhamdulillah tetangga punya mobil. Kapan-kapan kalau dia maaf lahir batin, kita lagi pengen minjem dikasih ya Pak. Iya mah. Alhamdulillah tuh tetangga kita sukses bener hidupnya. Mudah-mudahan kita kecepretan berkah. Itu tandanya saudara yang seiman dan seakidah. Ini mah lihat tetangga beli mobil pada curiga. Kalau nggak percaya mah ntar lihat malam nih jam 2 pasti rumahnya itu masang lilin. Dia pasang lilin pas diintet tuh kan, lihat tuh orang pada tidur, dia lagi bangun jam 2. Tuh lihat lampunya kan di kamar terang terus. Pas dia intet, ya Allah dia lagi tahajud. Malu kagak kita? Malu kagak Bapak Ibu? Sebab permasalahan kita cuma satu hadirin. Sebenarnya kalau kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, solusi masalah hidup kita ada. Semuanya sudah ada. Kalau rezeki serbu, sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq. Ayo sama-sama. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq. Pengen diampuni sama Allah karena kita dosa kita banyak, sebut lagi nama Allah. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghafur. Pengen hati tenang, zikir sama Allah. Ingat kita sama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semangat semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
akbar. Orang yang ngucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, inilah bu amalan Pak yang ringan dilakukan tapi berat di timbangan. Ringan diucapkan tapi berat nanti di timbangan amal kebaikan. Karena ketika orang berucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, maka dunia dan isinya ketutup sama pahala orang yang mengucap subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Betapa luar biasanya majelis zikir hadirin. Di negeri kita kalau nggak ada orang pada zikir, nggak ada orang baca sholawat, mungkin hadirin itu benda luar angkasa yang pernah diberitakan di Republika bahwa Bapak Ibu harus tahu tahun 2002 ada benda luar angkasa namanya asteroid Apophis, itu sedang lewatin bumi. Gedenya itu benda luar angkasa sepertiga dari bumi. Diperkirakan oleh pakar ilmuwan nanti asteroid Apophis ini akan melewati bumi. Tahun 2032 dia akan membentur bumi yang ledakannya hadirin 100 kali lipat dari ledakan nuklir. Mengejutkan, bahkan dalam perkiraan pakar daripada benda luar angkasa, ledakan atau bintang ini membuat sepertiga bumi bahkan setengah bumi akan hancur. Jemaah, saya mau tanya, kalau atom aja atom, Bapak Ibu pernah dengar nggak atom? Atom pernah jatuh meleduk di Hiroshima Nagasaki 1945 di Jepang, betul? Kira-kira Jepang hancur apa kagak? Atom Pak, atom. Atom bentuknya kan bulat ya? Sukro. Bocah lagunya dah. Sukro, ya sukro aja meledak. Hancur tuh Jepang. Berarti kalau nuklir ini berapa kali lipat daripada atom hadirin. Kalau sampai atom itu meledak, nuklir itu meledak, kayak apa dunia ini hadirin. Tapi asteroid Apophis ini lebih mengerikan. Ternyata bukan cuma orang Islam yang meyakini itu. Ribet amat ngomongnya ya. Dan ternyata hadirin, semua orang setuju, sepakat bahwa benda itu akan terus melewati yang namanya bumi nanti di tahun 2032. Itu kan baru kata manusia hadirin, betul? Tapi kalau di dunia masih banyak orang yang subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan tuh benda loncat ngebentuk bumi, amin. Gak ngebentur bumi, amin. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kiamat masih jauh, amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya di majlis jangan kita tinggalkan. Tadi guru kita sudah menyampaikan tausiah luar biasa dalam hadirin kalau kita pahami. Maka saya tambahin dengan satu hadis, di mana hadis ini berbunyi an Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ubadah bin Samit, merupakan sahabat yang cintanya luar biasa sama Rasulullah. Beliau pernah minta wasiat sama Nabi, ya Rasul, berikan wasiat kepadaku yang dengan wasiat itu aku bakal selamat dunia, selamat akhirat. Boleh nggak saya sampaikan hadisnya? Boleh nggak saya sampaikan? Boleh. Pak, boleh nggak Pak? Rumananya di pojok udah ada yang pantun, nono. Pak Ustadz, ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengahnya ada kue lemper. Kalau bisa ceramahnya lebih cepat lebih bagus, perut saya udah lapar. Betul Pak, betul? Bukan betul. Terusin gak nih? Terusin. Apa wasiat Rasul yang pertama hadirin agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat? Satu, la tusyriku billahi syai'a. Ingin
bahagia dunia, bahagia akhirat. Jangan pernah kau hidup menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa, hadirin? Berarti kita disuruh jaga iman. Betul? Betul. Nah, sekarang orang udah banyak yang kagak sadar imannya pada rombak. Tahun 2010 saja, hadirin, dalam bukunya Bapak Dr. Haji Hartono Ahmad Jais, peneliti tentang aliran-aliran sesat di Indonesia, 2010 saja itu yang namanya aliran sesat di Indonesia sudah sampai 190 aliran yang mengatasnamakan Islam padahal tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira sekarang tahun 2016 makin banyak apa makin dikit? Maaf lahir batin ya Bu, Pak, adik-adik mungkin pernah dengar tuh yang namanya Bapak Ahmad Musadek. Dengar nggak Ahmad Musadek? Pimpinan apa itu? Al-Qiyadah apa? Al-Qiyadah Islamiyah ya. Dulu kan ditangkap tuh di penjara 4 tahun. Kirain pas selesai di penjara beliau tobat. Ternyata anak muridnya yang setia bikin aliran baru. Namanya Gapatar. Apaan Bapak Ibu adik-adik Gapatar? Gerakan apa-apa bilang entar. Astagfirullah. Berarti kalau ibu dibilang suruh ngaji entar, berarti ibu Gapatar. Pak ngaji Pak, entar aja. Berarti bapak-bapak Ustad, ceramahnya jangan lama-lama. Saya bilang entar, berarti Ustad siapa yang ngomong? Astagfirullahaladzim. Maksudnya Gapatar ini adalah gerakan Fajar Nusantara, hadirin. Yang kita tahu penasehat dan aktor dalangnya adalah Ahmad Musadek, seorang pelatih daripada bulu tangkis Indonesia, dan dia mantan pegawai negeri yang memproklamirkan diri menjadi nabi. Dia ngaku dapat wahyu di Gunung Bunder melalui malaikat Jibril. Percaya malaikat Jibril di Gunung Bunder? Malaikat Jibril ke Gunung Bunder, percaya? Malaikat Jibril ngapain ke Gunung Bunder? Ke Bogor-Bogor ngapain? Nyari pila di Tales. Itu mah kita keles. Ya Allah, betapa ngerinya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah di negeri kita luar biasa. Padahal kalau Bapak lihat, yuk kita nyebrang ke negara tetangga kita Malaysia. Maaf lahir batin hadirin, di Malaysia itu umat Islam cuma 52%. Di Indonesia Islam 85%. Banyakan mana Malaysia sama Indonesia? Malaysia apa Indonesia? Tapi aneh hadirin, di Malaysia itu lebih tegas masalah akidah. Di Raja Malaysia saja mau kedatangan seorang yang namanya Ulil Absor Abdallah, tokoh Islam liberal, baru mau dengar dia ngisi acara di Universitas Malaya. Tahu-tahu apa instruksi dari Raja Malaysia dan Majelis Ulama di sana? Dilarang orang liberal masuk ke negara Malaysia. Sampai ini hari Pak, walaupun di sana banyak Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, agama yang resmi diterima. Tapi kalau aliran sesat mereka tegas. Di Indonesia beda hadirin. Sampai ini hari Ahmadiyah bercokol terus di kota Bekasi. Di Jati Bening Ahmadiyah bukan makin sedikit, makin banyak. Al-Fakir yang sedang megang mic tahadus binikmah. Waktu Al-Fakir ceramah di Kuningan, saya lupa Pak, saya berani ngebantai itu yang namanya Ahmadiyah. Saya bilang sesat berdasarkan A, B, dan C. Tiba-tiba selesai maulid tuh ada jemaat Ahmadiyah deketin saya. Pak Ustadz, saya mau diskusi sebentar. Yang mau diskusi sama saya Bapak Ibu bukan 1-2 orang, tapi hampir 10 orang. Saya sendirian. Mana bukan kampung saya. Tuh ternyata dia ngaku jemaat Ahmadiyah. Akhirnya panitia, saya panggil panitia, tolong apa, emang apa, temenin saya Pak biar 15 orang, biar ngimbang keles. Ada apa Pak Ustadz? Ini ada yang komplain dengan ceramah saya. Dia bilang apa Pak Ustadz? Kata orang Ahmadiyah. Ternyata Bapak Ibu, masjid tempat Al-Fakir ceramah Bapak Ibu itu jaraknya kurang lebih 400 meter sama masjid Ahmadiyah di Kuningan yang dulu diserang oleh teman-teman dari Ormas Islam, Front Pembela Islam. Bukan kita menolak hadirin, bukan kita mau kasar, apalagi kita memberikan apa semacam tidak menyetujui kebebasan hak asasi manusia, bukan.
Masalahnya kalau dia maaf lahir batin, dia bikin maaf agama baru, silakan agama Ahmadiyah. Betul. Ini masalahnya dia ngaku Islam. Kayak orang pakai labelnya kagak izin lagi hadirin. Kalau bapak punya perusahaan Politron, tiba-tiba ada orang mengatasnamakan Politron, isinya bukan Politron. Marah kagak tuh yang punya Politron? Woi, marah kagak? Lah ini dia udah jelas-jelas maaf lahir batin, bertanya dia kepada Al-Fakir, Ustadz saya mau tanya, di mana Ustadz tadi bilang saya sesat? Kalau Ahmad dia dibilang sesat di mana? Saya to the point aja jawab, maaf ya Pak, tadi di awal saya sudah jelaskan. Bapak bilang mohon maaf nih ya, Bapak bilang di mana letak kesesatan Bapak? Maaf lahir batin, saya mau tanya kitab suci Bapak ada berapa? Dia bilang kitab suci saya adalah Al-Quran. Wah berarti sama dong sama saya Pak. Lah iya, di mana letak kesesatan saya? Oke, kalau Bapak memang ngaku Al-Quran kitab suci Bapak, lebih suci mana tazkiroh sama Al-Quran? Melongok dia hadirin. Jujur mana Pak? Tadi dia gentak, saya gentak lagi. Mana dong bisa gentak? Saya bilang kalau Bapak bilang maaf lahir batin kitab suci Bapak Al-Quran, jujur jawab pertanyaan saya, mana suci Al-Quran sama tazkiroh? Jawab. Buat amat dia jawab. Akhirnya Pak Bu dia jawab, jujur kitab suci saya adalah tazkiroh. Saya mohon maaf Pak, kalau orang sudah meyakini ada kitab suci selain Al-Quran, Bapak Ibu itu sesat apa kagak? Jawab yang semangat, sesat atau tidak? Kenapa di Jatiwaringin nggak ada aliran sesat? Kenapa di Jatiwaringin nggak ada orang-orang sesat? Datang yang ngaku Nabi di negeri kampung kita cuma satu hadirin, karena Maulid Nabi masih rame, Isra Mi'raj masih rame, guru-guru kita masih banyak, HKM, para kiai, para ulama. Ini yang membuat benteng pertahanan akidah kita kuat di sini hadirin. Betul? Coba dah besok Maulid kagak boleh dah. Maulid bilang aja bid'ah, udah jangan ada Maulid. Bid'ah jangan. Maulid jangan diadain Maulid 5 tahun aja Maulid jangan. Isra Mi'raj jangan, orang mati jangan ditahlil, biarin anyutin. Kuburin jangan makin ditalkinin, jangan makin tahlil, kuburin aja kayak kuburin kebo. 5 tahun aja tradisi begitu kita pakai hadirin. Mohon maaf lahir batin, di Jawa ada ustadz satu keluarga masuk Kristen. Di Jawa ada ustadz satu keluarga namanya Ustadz Ahmad masuk Kristen hadirin. Masuk Kristen Bu. Ibu, kenapa tuh orang masuk Kristen? Mana ustadz hadirin, ternyata mohon maaf Bapak, di sana nggak ada maulid, nggak ada majelis zikir, nggak ada majelis ta'lim. Yang lebih menyedihkan lagi, dia sudah masuk agama Nasrani, tapi beraninya mereka ngaji dengan pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Bahkan dia pergi ke gereja dengan pakai busana seperti kita. Tidak sedikit ibu-ibunya juga pakai mukena, pakai jilbab, dia pakai kosidahan. Bedanya kalau kosidahan kita tak teratak, tung tung, itu kalau kita ya Pak iya. Kalau dia tak teratak tutung haliloya haliloya. Tahu nggak Bu haliloya apa? Itu lagu gereja keles. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jangan heran juga gereja-gereja sekarang bertuliskan Arab, kaligrafi Injil berbahasa Arab. Bahkan dia punya baju pun baju bertuliskan bahasa Arab. Tapi jangan maaf lahir batin nih, Bapak Ibu jangan beranggapan setiap yang bertuliskan Arab itu adalah Islam. Karena Injil yang bertuliskan Arab pun bisa dibuat oleh orang-orang kafir sekarang hadirin. Jemaah. Udah jam 12 Pak ini. Udah apa terus nih? Saya ceramah tadi dari jam 9. Jadi intinya yang pertama, yuk kita jaga iman, amin. Tadi guru kita pesen tuh, Kiai Haji Abdul Rasid bilang apa? Jaga iman kita, jangan sampai rombak kita punya iman, betul? Hati-hati aliran sesat hadirin, belum selesai aliran sesat, kristenisasi, pemurtadan di mana-mana sekarang. Ibu bapak enak di Jatiwaringin ini masih banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz, alhamdulillah. Bapak jalan-jalan ke kampung kita Pak, Kabupaten Bekasi, pedalaman-pedalaman, sekarang mereka sudah berani kebaktian hadirin.
Setiap acara mereka kebaktian, mereka bawa makanan tidak sedikit, hadirin. Dia bagikan ke masyarakat sekitar, hadirin. Setelah dibagikan itu, masyarakat lama-lama hatinya terikat. Setelah terikat, mereka tanpa sadar akhirnya pindah agama. Apa ucapan mereka? Sederhana, saya masuk Islam, dari pertama saya Islam sampai tua begini kagak ada yang peduli sama saya. Tapi orang lain di luar Islam luar biasa cintanya sama saya. Saya lebih enak bersama mereka. Saya lebih bangga dengan mereka. Akhirnya Pak, tidak sedikit sekarang mereka dengan kedok sosial yang akhirnya membuat orang-orang Islam sekarang ini pada pindah agama. Mudah-mudahan Islam di sini makin kuat, amin. Islam makin kuat, amin. Allahu Akbar. Kita mau maulid, mau perang nih. Yang pertama, yang kedua pesan Nabi apa, hadirin? Singkat aja, la tatrukus sholata muta'ammidina, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Pesan Rasul yang kedua, agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa wasiat Rasul, hadirin? Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Apalagi kita tinggalkan dengan sengaja. Apa kata Nabi? Faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kharaja minal millah, maka sungguh orang ini telah keluar dari agamanya. Jamaah, jamaah, sholat. Saya yakin orang sini semuanya min ahli sholat. Nih kelihatan bapak-bapak di sini kalau malam pada bangun ini. Bangun Pak kalau malam. Ngapain? Astagfirullah, kencing. Ibu-ibu di sini nih nggak pernah ketinggalan sama duha nih. Kelihatan ini. Ingat ya Bu, wasiat Nabi sama Abu Hurairah yang diikutin sama Abu Hurairah sampai mati. Itu dalam kitab Sahih Bukhari di hadis yang ke-1178. Apa pesan Nabi? 1, puasa 3 hari setiap bulannya, puasa sunnah. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Itu 3 hal yang gak pernah ditinggal sama Abu Hurairah. Pesan Nabi kepada beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kelihatan ibu-ibu di sini gak pernah ninggalin duha nih. Apa ketinggalanmu sama duha? Mudah-mudahan semua kita makin berkah, amin. Ya Robbal. Saya senang Pak kalau lihat anak muda pakainya rapi. Saya pernah sholat Pak Jumat mampir karena macet, akhirnya terpaksa mobil saya pinggirin, sholat Jumat di masjid pinggir jalan. Sekarang kan anak muda sekarang lagi pada krisis ini Pak. Di mana-mana anak muda lagi krisis. Bukan cuma krisis iman, tapi krisis moral. Yang lebih mengerikan sekarang udah krisis identitas. Apa dia bilang? Yang penting hatinya Ustadz, walaupun saya preman, sholat pakai kaos, tapi hati saya biadab. Maaf lahir batin, kalau Jumatan pakai kaos bergambar tengkorak, bikin khusyuk di belakang. Saya mampir Pak, ya Allah sholat Jumat kalau udah ketinggalan saya di belakang. Udah niatnya khusyuk, sebelum sholat saya baca qul a'udzu birabbin nas. Habis itu saya baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu Jumat Allahu Akbar. Bocah pakai kaos gambar tengkorak. Mana tengkoraknya lagi melet. Pas lagi Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Waduh gue dimeledin. Mana ada tulisannya di bawah, lu jual gue beli. Wah, aku subhanallah. Sholat orang bocahnya. Pindahlah saya ke sebelah bapak-bapak yang pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Ini baru bikin khusyuk sholatnya. Tapi sayang sarungnya mereknya gede banget. Sarungnya mereknya gede banget. Pas saya takbir udah khusyuk. Allahu Akbar, gajah duduk. Ya, ada gajah duduknya. Makanya bapak-bapak kalau pakai sarung yang ada mereknya taruh di depan tuh merek. Iya Pak, iya. Kalau kagak taruh di atas. Iya, sederhana ini masalah. Tapi bikin ganggu kekhusyuan yang di belakang. Mau kagak mau kebaca enggak itu? Baca. Kan kesian orang udah khusyuk niatnya, tiba-tiba Allahu Akbar, sarung Samarinda. Enak banget.
Mudah-mudahan nih semuanya Bapak Ibu jangan remehin sholat, amin. Sholat kita makin bagus, amin. Apalagi Ramadan tinggal beberapa bulan lagi, kurang lebih Ramadan tinggal 73 hari lagi. Hadirin, hadirin. Oh maaf, Ramadan tinggal 73 hari lagi. Kenapa saya katakan demikian? Ini malam kita udah masuk malam yang ke-18 Jumadil Akhir kalau nggak salah. Kemarin kita Ayyamul Bid hari Selasa tanggal 13, Rabu Kamis Ayyamul Bid. Itu puasa sunnah yang dicintai Rasulullah. Dari hari Selasa kemarin tanggal 13, 14, 15 Jumadil Akhir. Kemudian hari Jumatnya tanggal berapa? Tanggal 16, Sabtunya ini 17, dan sekarang udah masuk malam yang ke-18 Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir selesai, Rajab, habis Rajab, Sya'ban, marhaban ya Ramadan. Siapin kedatangan Ramadan dari sekarang dengan sholat kita. Jamaah, jamaah, jamaah. Ibu, kira-kira kalau Ramadan tarawih senang sama imam tarawih yang cepat apa yang lama? Astagfirullah. Bapak-bapak senang yang cepat apa yang lama, Pak? Nah pasti kirain ke surga mau yang cepat. Seneng nggak kalau imam tarawih model takbirnya begini? Allahu Akbar. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin di belakang pada gerendeng. Ya, lama ini. Ngomong sama temennya, gua kata juga apa? Jangan terawih di sini. Kata teman di sebelah, lu sih banyak di sini. Minik-minik ke belakang, deketin sendal. Nengok kiri, nengok kanan, gak ada orang kabur. Ditanya sama imam, Mas mau kemana? Mau cari masjid yang cepetan. Naudzubillahimin. Kenapa kita begitu modelnya Bapak Ibu nih, iman kita modelnya begitu. Ya Allah, mau ngarepin apa nih kita kalau nggak ada syafaat baginda Rasulullah dan rahmat dari Allah. Betul? Mudah-mudahan kita duduk di sini kita dikasih syafaat lah di yaumil qiyamah. Kita dirahmati, diberkahi Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah kasih ketenangan dalam jiwa-jiwa kita semuanya. Amin. Wa dzakarallahu ta'ala fi man 'indah, dan Allah bakal sebut kita di hadapan para malaikatnya dan kita semua diampuni dosa-dosa kita. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, wasiat Rasul yang ketiga singkat, apa pesan Nabi biar kita bahagia dunia akhirat? La tarkubul maksiyah fa innaha sabatullah. Ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, jangan gemar berbuat maksiat. Karena setiap orang bermaksiat sebenarnya dia sedang mengundang murkanya Allah. Jangan kita anggap remeh hadirin. Seorang gubernur bermaksiat, siap-siap satu provinsi akan dilaknat Allah. Gubernur model apa ngomongnya? Tai. Gubernur PA. Jangan sampai besok di samping rumah kita haleluya. Ini udah brengsek sekarang. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ada umat Islam yang bilang apa? Semua agama katanya sama. Yang paling Al-Fakir sedih kemarin 2015 25 Desember. Bapak mungkin Ibu dengar udah tuh di WA, di video, di YouTube rame orang Natal pakai digabung. Lagu Yesus digabung sama azan. Mohon maaf lahir batin, lakum dinukum waliyadin. Hai umat-umat di luar Islam, kita hormati Anda kalau Anda menghormati kami umat Islam. Betul? Toleransi, jangan kebablasan. Kita boleh hormati orang di luar Islam, sebab kata Nabi, orang yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti hatiku. Kalau orang kafir itu baik, jangan pernah kita sakitin hadirin. Tapi ini masalahnya kalau semua udah bercampur hadirin, akidah sudah berantakan. Ini yang Al-Fakir takut hadirin, tanpa sadar kita semua yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mati kita nggak bawa iman hadirin. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan semua kita tidak gemar bermaksiat. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini luar biasa. Maksiat yang paling parah adalah maksiat pendangkalan iman, pengkeroposan akidah.
Yang sekarang orang udah banyak akidahnya pada keropos, imannya pada rombak. Na'udzubillahi min. Walaupun Pak, maksiat juga ada di rumah ya Bu ya. Bu, maksiat ada di rumah. Suami lagi mandi, duitnya kurang 2 lembar, maksiat kagak? Terserah ibu dah masing-masing. Suaminya bilang, mah duit kurang 2 lembar. Tuyul kali Pak. Tuyul, maksudnya ya Allah kagak ada tuyulnya. Ya tuyulnya nih depan Pak. Mudah-mudahan ibu-ibu semua jadi ibu-ibu yang jujur kayak Aisyah, amin. Ibu-ibu yang jujur kayak Khadijah, amin. Bapak-bapak semuanya menjadi suami yang jujur, amin. Sehingga bapak bilang, papa, mama semuanya cinta karena Allah. Ma, papa cinta deh sama mama karena Allah. Ibu juga bilang sama papa, sama Pak, aku juga cinta sama papa karena dompet papa. Mudah-mudahan cintanya juga karena Allah ya Bu, amin. Kalau udah cinta karena Allah, insya Allah berkah. Bukan cuma kumpul di dunia, kita kumpul di akhirat sama-sama, amin. Hati-hati Bapak Ibu, adik-adik, jangan gemar berbuat maksiat. Setiap orang bermaksiat sedang mengundang murkanya Allah. Ini yang terakhir, apa pesan Nabi? La tashrabul khamr fa innaha ra'sul khatoya. Ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, jangan kau gemar meminum minuman keras, karena itu pangkal perbuatan keji dan kemunkaran. Tadi guru kita Kiai Abdul Rasyid udah bilangin, jangan pakai di Jakarta Pak, di Bekasi banyak korban oplosan, banyak sekarang. Orang ada baik stres bukan lari ke sejadah, stres bukan gelar sejadah, bukan ke masjid, stres segala. Ya Allah Bu, kerating deng dicampurin sama sari puspa, kerating deng dicampur sama sopel, kurang mabuk ditaruhin sama pospit, pas diminum ya bukannya mabuk, mudar kue sampean. Betul. Mudah-mudahan kalau kita banyak masalah lari kepada Allah, betul. Maka adik-adik remaja pengajian, majlis taklim, majlis zikir, guru-guru, yuk bareng-bareng kita bentengi anak-anak muda generasi penerus bangsa dari narkoba. Kalau saya bilang narkoba, ayo bilang no. Narkoba, ngaji, bantu orang tua, belajar, bekerja, main warnet, main PS. Yes, no. Mudah-mudahan selesai maulid semuanya makin berakhlak. Kita semua makin cinta sama Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku. Dan siapa orang yang mencintaiku, kelak nanti dia mati masuk surga bersamaku. Astaghfirullah rabbal. Semuanya Bapak Ibu adik-adik, kita mohon kepada Allah semoga Allah ampuni khilaf dan salah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan komplek tempat tinggal kita diberkahi Allah, dijauhi dari bala dan musibah, didatangkan pintu berkah sehingga kita semua ketika mati dalam keadaan husnul khotimah. Minal khataya, lebih semangat. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Minal barang siapa Allah tuju
pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami, bahkan ampuni dosa orang yang membenci dan memusuhi kami. Mari sama-sama. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah, bahkan ampuni pula dosa orang-orang yang membenci dan memusuhi kami ya Allah. Contohnya lebih semangat. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah minal khotoya. Semoga selesai dari majlis ini kita diampuni dosa-dosa kita. Yang sedang bicara ini adalah manusia yang banyak khilaf dan salah. Hamba Allah yang penuh khilaf dan salah ini minta maaf sama guru-guru saya semua yang ada di sini. Ibu bapak maafin saya semuanya. Nama saya Aang Bu, nama saya Aang. Saya temannya Ustadz Pandi waktu di pesantren. Alhamdulillah bisa silaturahim di tempat atau tanahnya guru besar kita Inna wa Yarham Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan semua kita yang duduk di sini diberkahi Allah. Kalau saya banyak salah khilaf, maafin ya Bapak Ibu ya. Saya ini kalau ngomong memang rada kasar, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Kalau sumurnya udah kagak ada, terserah ada mau mandi mau kagak. Di pojok udah ada yang pantun lagi, Pak Ustadz ikan sepat ikan gabus belinya di kampung Rawa Bugel. Kalau bisa ceramahnya lebih cepat lebih bagus, badan saya udah pada pegel. Saya juga bisa Bu jalan-jalan ke Jakarta ada santri pakai eagle. Saya juga pengen terus berkata, dengkul saya juga udah pegel. Maafin saya, tetap semangat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ayo tangannya diangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdullah maqultu anna wa nabiyuna min qabl. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua kita kelak ketika mati dalam keadaan husnul khatimah, kita berucap dengan mudah dalam lisan dan hati kita dengan khusyuk, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cahaya Rasulullah datang menghampiri kita, dan kita berharap tangan kita yang kotor ini kelak nanti di yaumil qiyamah bisa bersentuhan dengan tangan sucinya Rasulullah. Kulit kita yang kotor ini bisa bersentuhan dengan kulitnya baginda yang suci Rasulullah. Orang kita yang kotor ini hadirin, mudah-mudahan dengan maulid ini kita bisa dikasih berjumpa dengan Rasulullah. Kita bisa mencium tangan Rasulullah. Dan yang paling terindah ketika Rasulullah memberikan syafaatnya buat kita semua. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi Allah.